Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini yaitu mata kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau disingkat MKO. Di pertemuan kelima ini saya akan bahas mengenai, lagi-lagi mengenai alkil halida, tapi kali ini saya akan fokus mengenai reaksi eliminasinya. Kalau sebelumnya ke reaksi substitusi, di video kali ini saya akan fokus ke reaksi eliminasi dari senyawa alkil halida. Oke, itu kira-kira inti dari video kali ini. Pertama refresh dulu. Jadi mengenai senyawa alkil halida. Alkil halida atau RX itu adalah senyawa yang mengandung halogen yang terikat pada atom karbon jenuh atau dengan kata lain atom karbon yang memiliki hibridisasi sp3 gitu. Oke, seperti contohnya tiga ini. Alkil halida biasa RCX, aryl halida yang ada benzennya dengan X, dan finilik halida yang ada alkenanya dan salah satunya adalah X. Itu kira-kira untuk senyawa alkil halida secara umumnya. Next adalah tata nama alkil halida. Jadi ini saya bahas secara singkat aja ya, karena bukan fokusnya untuk video ini. Jadi untuk menamakan senyawa alkil halida, ada dua aturan utama, yaitu perpanjangan langsung dari aturan tata nama alkana, dan halogennya atau X-nya itu sebagai substituen pada rantai induk. Dua inilah kuncinya untuk memberi nama senyawa alkil halida. Contohnya ada dua senyawa ini. Di sini bisa dilihat X-nya halogennya adalah Br, brom atau di sini di atom C ke 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa memberi namanya adalah 5 bromo 2,4 dimetil heptana. Jadi kita lihat dari rantai utamanya dan dari rantai cabangnya di mana saja. Karena bromo ada di C nomor 5, makanya 5 bromo. Dan ada 2 dan 4 metil di sini, makanya kita beri namanya 2,4 dimetil heptana, 7 di sini gitu. Oke. Lalu yang berikutnya, kalau di sini si bromonya atau bromnya ada di C nomor 2, sehingga kita bisa memberikan namanya 2 bromo 4,5 dimetil heptana karena ada 7. Jadi di sini bromonya ada di C nomor 2 dan metilnya ada di 4 dan 5. Makanya 2 bromo 4,5 dimetil heptana. Jadi bromonya tetap duluan ya. Kira-kira seperti itu untuk penamaan senyawa alkil halida ini atau RX ini. Next adalah klasifikasinya. Ini juga saya refresh lagi berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon yang mengandung halogennya. Jadi ada metil halida CH3X, ada alkil halida primer atau 1, ya untuk ini tanda primer, yaitu sebuah karbon yang terikat pada karbon CX. Jadi misalnya CH3, CH2, CH2X. Oke, primer, sehingga C-nya itu adalah di C primer. Berikutnya adalah alkil halida sekunder atau 2, di mana 2 karbon terikat pada karbon CX. Jadi di atom CX ini ada 2 karbon yang terikat. Jadi CH3, CH2, CHX, CH3. CHX ini mengikat 2 karbon. Yang terakhir adalah alkil halida tersier atau 3. 3 karbonnya terikat pada karbon CX. Contohnya ya CX, CH3, CH3, CH3. Jadi CX ini mengikat 3 karbon. Kalau sekunder 2 karbon dan kalau primer 1 karbon. Dan yang hanya cuma ada satu adalah metil halida. CH3 yang terikat dengan X. Itu kira-kira untuk klasifikasi senyawa alkil halida ini. Next adalah struktur dari senyawa alkil halida. Jadi utamanya itu adalah dari ikatan CX, yaitu karbon halogen, di mana terjadi overlap antara orbital hybrid sp3c dengan orbital halogen. Sehingga C itu akan memiliki geometri tetrahedral dengan sudut ikatan 109 derajat, kurang lebih seperti itu. Dan akibatnya juga halogen itu lebih elektronegatif dibanding karbon. Sehingga ikatan CX ini akan terpolarisasi, di mana elektron ikatan itu akan ditarik lebih ke arah halogen, yaitu X dibanding ke arah karbon. Dia akan lebih ke arah halogennya dibanding ke arah karbonnya. Sehingga
Di sini kita misalnya karbon bermuatan positif parsial delta plus dan halogen itu adalah negatif parsial atau delta minus. Karena atom karbon terpolarisasi positif itu maka alkil halida itu adalah suatu elektrofil. Di mana by definition elektrofil itu adalah suka elektron, yaitu adalah suatu senyawa atau regen yang miskin elektron, elektron pur. Dan sifatnya itu dapat membentuk ikatan dengan menerima sepasang elektron dari suatu regen yang kaya elektron, elektron rich. Jadi ini merupakan yang miskin, miskin elektron. Sehingga dia lebih cenderung menerima sumbangan elektron dari yang kaya elektron atau elektron rich. Itu kira-kira sifat utama dari alkil halida ini. Oke? Nah, saya baru fokus ke reaksi eliminasinya. Ada dua reaksi eliminasi pada alkil halida, yaitu reaksi E2, reaksi eliminasi bimolekuler, dan reaksi E1 yang unimolekuler. Makanya saya bagi menjadi dua. Yang E2 ini pada banyak hal itu biasanya itu analog atau hampir sama dengan reaksi SN2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Reaksi E2 itu mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil yang sifatnya basa dan alkil halida yang elektrofil itu terlibat dalam tahap penentu laju. Sehingga laju reaksinya adalah bisa dilihat seperti ini. Laju reaksi sama dengan konstanta K dikalikan senyawa konsentrasi Rx dikalikan konsentrasi basa. Dan reaksi E2 ini merupakan reaksi satu tahap tanpa terbentuk intermediate. Jadi langsung aja gitu, satu tahap saja. Seperti apa reaksinya? Ini kira-kira mekanismenya. Maafin agak buram ya, karena sumber aslinya kecil. Jadi ini di sini ada senyawa, di mana senyawa basa akan menyerang ikatan CH tetangga dan akan mulai mengambil atom H di sini. Dan pada saat yang sama bersamaan, ikatan rangkap dua alkena akan mulai terbentuk. Dan gugus X di sini pada Rx, dia akan mulai meninggalkan senyawa gitu. Jadi spontan, pada saat basa menyerang ikatan CH, ini langsung membentuk ikatan rangkap dan si X ini, halogennya akan mulai meninggalkan senyawa. Jadi pada saat kondisi transisi, dia akan terjadi seperti ini. Kondisi transisinya, di mana basa akan berikatan dengan H, lalu X akan mulai pergi. Dan pada saat akhir reaksi, si alken akan terbentuk apabila ikatan CH sudah benar-benar lepas. Dan gugus X sendiri sudah terlepas dengan membawa sepasang elektron ikatan CX gitu. Jadi pada saat yang hampir bersamaan, si BH ini basa dengan hidrogen dia akan lepas dari senyawa yang diserang dan di sini akan terbentuk senyawa alkena. Otomatis X-nya ini pun akan lepas gitu, membawa sepasang elektron ikatan CX, sehingga yang hasilnya adalah alkena. Oke, ini untuk reaksi E2. Lalu next adalah reaksi eliminasi E1, yaitu di mana pada banyak hal itu analog atau hampir sama dengan reaksi SN1, di mana reaksi E1 itu mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil itu yang sifatnya basa dan alkil halida yang sifatnya elektrofil itu terlibat dalam tahap penentu laju. Jadi laju reaksinya lebih ke laju reaksi sama dengan konstanta dikalikan Rx. Rx-nya yang paling utama dalam tahap penentu laju gitu. Oke. Lalu reaksi S1 ini merupakan reaksi dua tahap di mana terbentuk intermediate dulu yaitu suatu ion karbonium sebelum bereaksi lebih lanjut gitu. Jadi kalau yang E2 tadi langsung bereaksi secara spontan, kalau yang ini dia akan ada tahap lambat dan ada tahap cepat di mana alkil halida merupakan tahap penentu lajunya gitu. Makanya ini reaksi kinetikanya udah kedua, tapi laju reaksinya itu fokus di konsentrasi Rx atau alkil halidanya. Oke, seperti apa dua tahap ini? Seperti ini. Jadi ini agak buram, maaf ya. Jadi pertama aduh punten. Jadi pertama terjadi dulu reaksi dalam tahap lambat atau tahap penentu laju reaksi di mana terjadi disosiasi yang spontan dari leaving group yang menghasilkan intermediate karbokation. Jadi terbentuk dulu karbokation ini di mana dari leaving groupnya dari terbentuk dari leaving group yang pergi gitu. Reaksi ini merupakan tahap yang paling lambatnya atau merupakan tahap penentu laju reaksi. Barulah setelah
Terbentuk intermediate ini akibat dari Cl yang lepas, barulah terbentuk, reaksi yang cepatnya, di mana karena hilangnya satu proton tetangga pada tahap yang cepat, dia akan menghasilkan alkena gitu. H ini akan lepas, sehingga akan terbentuk alkena. Pasangan ikatan elektron CH itu akan membentuk ikatan pi alkena. Oke. Jadi dua tahap, pertama karbokation dulu dari Cl yang lepas ini yang merupakan tahap lambat, barulah setelah terbentuk intermediate ini, si H-nya lepas, sehingga terbentuk alkena di sini. Oke. Awalnya seperti ini, alkana semua menjadi alkena. Tapi nggak ujug-ujug atau spontan di sini. Jadi terbentuk intermediate karbokationnya dulu gitu, barulah terbentuk alkena ini. Oke, itu kira-kira bedanya antara reaksi eliminasi E2 dan eliminasi S1 yang unimolekuler ini. Oke, sekian saja dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.